adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Arif Budiman Syahpurba MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Data Communication dan teman-teman sekalian. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tugas akhir yang berjudul The Future of Data Communication Technology in Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Yulia sebagai moderator. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang bernama Nuri Syahdan sebagai presentator, kemudian ada Ade Kurniawan, kemudian ada Muhammad Aksyal. Demi mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke presentasinya yang akan disampaikan oleh Nuril Syahdan. Kepada Nuril Syahdan, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Dalam era digital yang terus berkembang, teknologi komunikasi data menjadi fondasi utama bagi interaksi manusia dan perkembangan masyarakat. Di sini ada 3 contoh perkembangan teknologi yang mungkin akan diperbarui di masa yang akan datang. Yang pertama ada Internet of Things, yang kedua ada jaringan 5G, dan yang ketiga ada kecerdasan buatan AI. Yang pertama ini Internet of Things atau IoT. IoT ini menjadi pusat perhatian di era digitalisasi sekarang, karena IoT ini bermanfaat, terutama bagi para petani, karena IoT ini bisa mengecek kondisi tanah, tanaman, dan suhu secara real time. Dan yang kedua ada jaringan 5G. Dengan adanya jaringan 5G ini, kemungkinan koneksi internet akan lebih stabil dan lebih cepat. Jaringan 5G ini sangat penting, terutama bagi daerah pedesaan yang membutuhkan koneksi internet yang lebih cepat. Dan yang ketiga ada kecerdasan buatan AI. Kecerdasan buatan AI itu adalah bidang ilmu komputer. Bidang ilmu komputer yang dihususkan untuk memecahkan masalah yang kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia seperti pembelajaran, penciptaan, dan pengenalan gambar. Ini ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah utama masa depan teknologi komunikasi data meliputi keamanan cyber, privacy, efisiensi spektrum, dan ketahanan terhadap gangguan. Di sini ada 3 poin identifikasi masalah yang telah kami ambil. Yang pertama ini ada infrastruktur teknologi, dan yang kedua ada keamanan data, dan yang ketiga ada integrasi teknologi cerdas. Yang pertama ini infrastruktur teknologi. Bagaimana sih mengembangkan infrastruktur komunikasi data untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan konektivitas yang cepat, handal, dan merata. Jadi sebelum mengembangkan infrastruktur teknologi, kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti aksesibilitas, kecepatan internet, serta dan harga yang terjangkau. Jadi kita tidak hanya mengandalkan cepat dan merata saja. Dan yang kedua ini ada keamanan data. Bagaimana sih mengatasi tantangan keamanan dan privasi data, termasuk serangan cyber dan penggunaan yang tidak etis. Jadi, kita harus meningkatkan kesadaran keamanan data, seperti membuat kata sandi yang lebih kuat, dan menghindari berbagi informasi pribadi secara online. Bisa jadi ketika kita membagikan informasi pribadi secara online, data pribadi kita bisa diretas oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Dan yang ketiga ini ada integrasi teknologi cerdas. Untuk mengintegrasikan teknologi cerdas, kita harus mengoptimasi jaringan agar pengiriman data tidak terhambat, supaya kinerja optimal dan efisien. Peran penting perkembangan teknologi komunikasi data. Perkembangan teknologi komunikasi data meningkatkan efisien, mendukung kolaborasi, mendorong inovasi, dan mempercepat akses informasi global. Dengan adanya teknologi komunikasi data, informasi dapat dikirim dan diterima secara cepat. Hal ini memungkinkan orang untuk berkomunikasi dalam hitungan detik, meskipun berada di belahan dunia yang berbeda.
Ini ada artificial intelligence atau AI dalam komunikasi data. Artificial intelligence AI meningkatkan efisiensi pengolahan data dan analisis untuk memahami pola dan membuat keputusan yang lebih baik. AI digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan komunikasi data. Algoritma pembelajaran mesin atau machine learning dapat menganalisis pola penggunaan jaringan, memprediksi kebutuhan bandwidth, dan menyesuaikan alokasi sumber daya secara dinamis. Untuk kesimpulan akan disampaikan oleh moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Di sini dapat kita simpulkan bahwa secara keseluruhan masa depan teknologi komunikasi data menjanjikan kemajuan yang luar biasa dengan adopsi teknologi seperti jaringan 5G, terus Internet of Things atau bisa disebut juga sebagai IoT, seperti jaringan kecerdasan buatan lainnya itu berupa AI, Pak. Dengan demikian, masa depan teknologi komunikasi data membutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk memastikan manfaatnya dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat lainnya. Mungkin segitu saja materi yang kelompok kami sampaikan. Kalau ada saran, masukan, atau yang lainnya, boleh disampaikan. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abidin Nuryansyah. Saya ingin bertanya mengenai, menurut kalian nih, bagaimana sih langkah-langkah yang konkret bagi pemerintah atau sektor swasta dalam menanggapi supaya Indonesia ini nggak tertinggal dari evolusi industri seperti di negara-negara luar. Terima kasih. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Bagesa Dwi Krama. Saya ingin bertanya, bagaimana Indonesia mempersiapkan infrastruktur dan regulasi untuk mengadopsi teknologi IoT secara luas dan apa dampaknya terhadap sektor-sektor penting seperti pertanian, kesehatan, dan transportasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak izin ya Pak ya untuk kita berdiskusi terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Abi. Untuk mencegah ketinggalan pemerintah Indonesia harus fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan infrastruktur teknologi. Baik, untuk pertanyaan dari Bagas, bagaimana Indonesia menciptakan infrastruktur Internet of Things secara luas dan apa dampaknya bagi pertanian, kesehatan, dan transportasi? Untuk menciptakan infrastruktur Internet of Things yang luas di Indonesia dan memaksimalkan dampaknya, langkah-langkah berikut dapat diambil, yaitu bagi pertanian itu penggunaan sensor dan perangkat IoT dapat memonitor kondisi tanah, cuaca, dan tanaman secara real time sehingga petani dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan meningkatkan hasil panen. Untuk kesehatan, alat medis berbasis IoT memungkinkan pemantauan kondisi pasien secara real time baik di rumah sakit maupun di rumah sehingga meningkatkan kualitas perawatan dan respon terhadap keadaan darurat. Dan untuk transportasi, sistem transportasi pintar berbasis IoT dapat mengatur lalu lintas, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan keselamatan jalan raya melalui analisis data real time. Oke, baik. Sudah terjawab ya, Abi, Bagas ya. Terima kasih sebelumnya.
Pokoknya langsung ditutup, Pak. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon